Hakim. Sadaqallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin, para guru, para kiai, semuanya guru saya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa duduk bareng, ngopi bareng, ngobrol bareng. Mudah-mudahan ngopi kita bareng, ngobrol kita bersama setelah ngaji. Kalau ngaji insya Allah dicatat dengan amal baik, tapi ngobrol kita juga mudah-mudahan menjadi motivasi dan ngobrol kita ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan, Allah yang telah memberikan bermacam-macam kesehatan, kesempatan. Alhamdulillah, kesempatan tidak disia-siakan oleh para jamaah semuanya. Selalu pure kakaler, pure kakidul, tidak lain dan tidak bukan, kita hanya untuk ngaji. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan setelah ngaji hidup kita tambah berarti dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita adalah yaitu hidup kita bisa bahagia di dunia dan hidup kita insya Allah, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan nanti kita juga di akhirat bahagia. Amin. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama para keluarganya, para sahabatnya, segenap para pengikut-pengikutnya hatta yaumul qiyamah. Menang batuknya, menang. Hadirin kaum muslimin jamaah, sebelum acara pengajian dimulai, mohon keikhlasannya dari para jamaah, mohon doanya ya, dengan ikhlas baca Fatihah khusus ini untuk kesehatan Ustadz Muhammad Ardiansah, karena mengingat keadaannya adalah tulang ininya patah Pak, tulang yang mencakup ke mata, bola mata itu patah di sini. Ya, saya lihat rongsenannya, jadi matanya yang sebelah kiri itu bermasalah sekarang, ya, tidak melihat karena terlalu kencang benturannya sehingga tulang yang mengikat bola matanya patah, retak. Tapi insya Allah karena di RSUD Cilengsi Jonggol sudah kurang siap dan mungkin alatnya kurang, makanya insya Allah besok akan dibawa ke Cipto ke Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan ya Ustadz Muhammad juga termasuk guru kita bersama, karena beliau adalah ketua JKH ya, JKH Desa Limas Tunggal, dan beliau juga aktif menyempatkan diri walaupun sesibuk apapun ya di MUI, sesibuk apapun di JXL, tapi beliau kalau ada waktu suka menyempatkan diri hadir di acara istighosah ya. Oleh karena itu saya mohon pada para jamaah, mudah-mudahan kita bacakan Fatihah pada saat ini, mobil khusus untuk kesehatan guru kita yaitu Ustadz Muhammad Ardiansah SPDI. Mudah-mudahan wasilah Fatihah kita Allah angkat penyakitnya dan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiyah wa ala niyatin sholihah ila hadza bi sihhati wa jasad Muhammad Ardiansah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadirin kaum muslimin jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, ya, mudah-mudahan Allah muliakan. Karena ini momentum supaya kita rada lama duduknya, ya. Kalau acara sudah beres biasanya pada lari, ya. Karena saya juga banyak bolosnya, saya kangen ini kepada bapak-bapak semuanya. Makanya berusaha saya pingin tampil beda pada malam ini. Ya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan beragam cara, dengan berbagai cara, bentuk dan wajahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ada yang diberi hawa nafsu tapi tidak diberi akal, yaitu hewan binatang. Hewan binatang dia hanya punya hawa nafsu, hardolin, dahar, modol, ulin. Ya, itu binatang. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dengan akal tapi tidak diberi hawa nafsu, malaikat namanya. Jadi kalau malaikat itu suruh sujud sampai hari kiamat, ya. Suruh nyatet, tidak ada yang tidak kecatat. Kalau di pojok Om Fikri dicatat oleh malaikat Raqib karena sudah duduk di pengajian. Alhamdulillah, ya. Malaikat walaupun kita umpet-umpetan karena tugasnya adalah lurus, tidak bisa disogok pakai rokok Samsung, tidak kalau malaikat, ya. Karena malaikat itu hanya diberi akal. Perintah Allah selalu dinomorsatukan, ya. Karena antara malaikat Raqib dan Atid yang ada sebelah kanan kiri kita tidak akan lolos. Apapun gerak-gerik kita, pekerjaan kita akan tercatat. Makanya ini mau lain yang sieunan, ya, lain yang sieunan, cuman mari kita perbaiki diri sedikit demi sedikit, walaupun sedikit kalau mencubit sakit, ya. Walau sedikit kalau mencubit sakit. Nah, mari kita sedikit demi sedikit untuk belajar memperbaiki diri, ya. Mudah-mudahan kita tambah istiqomah dalam segala ibadah dan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita mampu untuk menjalankan segala perintah Allah, dan mudah-mudahan kita dikuatkan untuk menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dikasih hawa nafsu dan dikasih akal, yaitu manusia seperti kita ini. Makanya kesempurnaan manusia setelah Allah menciptakan akal diberikan ke manusia sehingga manusia bisa mempergunakannya akal itu, bahkan manusia bisa melebihi kemuliaannya dari malaikat. Ya. Seperti apa? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling mulia di antara yang mulia, yaitu manusia yang lainnya, makanya melebihi para malaikat kemuliaannya. Karena ada apa? Ada akalnya, ya. Karena
Akal lebih dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia diciptakan. Ya. Dibulak-balik ngomongnya. Jadi kan pernah saya ngomong ya di sana menyampaikan di dalam hadis qudsi Allah menerangkan tatkala Allah menciptakan akal, maka akal dipanggil oleh Allah. Kata Allah, cek bahasa urang masaha kaula dan saha anjeun, ya cek akal, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Maka disitulah Allah langsung memuji akal. Tidak ada yang paling mulia di antara makhluk yang lain kecuali engkau ya akal. Nah, Allah manusia dimuliakannya karena ada akalnya. Coba kalau manusia tidak ada akalnya, dibandingkan hanya hawa nafsu yang ada di diri manusia, tidak ada akalnya dibandingkan dengan yang punya hawa nafsu dan hewan. Contohnya hewan punya hawa nafsu, manusia punya hawa nafsu, tapi tidak ada akalnya nih yang manusia yang satu. Lebih mahal yang mana nih kira-kira nih harganya? Lebih mahal domba yang tidak punya akal. Karena kalau domba masih laku dijual, kadang 2 juta, 1 juta, 5 juta bisa kalau hari kurban yang badot ya. Walaupun domba itu tidak pakai celana ya, hanya domba namanya juga emang udah patokan seperti itu, dia hanya diberi hawa nafsu, tidak diberi akal. Tapi kalau manusia yang diberi akal dan diberi hawa nafsu, akalnya tidak ada hawa nafsunya, lebih berharga ketimbang manusia, yaitu lebih berharga domba ya. Saya beli domba di pencit gitu. Tuh manusia nu gelo naon kalau kejo ya itu ya. Jadi kalau manusia yang tidak punya akal lebih hina daripada binatang, dan kalau manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa meredam hawa nafsunya, lebih mulia daripada malaikat. Udah pasti, karena baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih akal dan dikasih hawa nafsu, tapi beliau adalah makhluk yang paling mulia karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan 2 pasang. Sebenarnya makanya balik jung balik balik hiji mau marugi kan ya mengaji bari heureuy. Sorry kan, sorry. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 2 pasang, Pak. Ada nini jeung aki-aki. Ada parawan dan bujang. Kalau ada bujang tidak ada parawan, telaku laku merenang. Itu tah. Ampun. Jadi gitu ya. Manusia makhluk yang paling sempurna di antara makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia aku ciptakan yang paling mulia dan yang paling bagus. Ya. Coba kalau manusia dilihat di telek-telek, ya ulah ngomongin batur ya. Ada hidung, coba lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya naik ke atas, bagaimana kalau hujan? Ngerebek ya. Karena Allah itu sangat menyayangi makhluknya, ya. Jadi hidung lubangnya 2, kalau 1 suaranya gitu ya. Sempurna Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Karena Allah tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah telah menciptakan manusia yang sempurna. Itu ya. Telinga 2, variasi bagus ya. Coba kalau 1 kan jelek kelihatan. Itu ya. Kalau ada aki-aki pasti ada nini-nini untuk mengurus ya. Ada suami, ada istri ya.
ada AA, ada AI gitu. Ada pengantin anyar, ada pengantin kolot. Nah gitu. Jadi kesempurnaan manusia, kemuliaan manusia karena ada akalnya. Ya. Karena sebelum manusia diciptakan, Allah sudah memuji dan memuliakan akal, ya. Kata Allah, tidak ada makhluk yang paling mulia kecuali engkau akal. Nah, si akal dimasukkan kepada jasad kita, kita kebawa oleh kemuliaan akal, jadinya kita ada yang dimuliakan, ada yang tidak dimuliakan oleh manusia. Karena tergantung olahan yang ada di memori kita, ya. Ada orang yang dikasih akal tapi tolol, ya. Orang punya akal tapi orang ngerjain gitu katanya ngapain seperti itu. Nah, akalnya tidak dipakai, dikalahkan oleh hawa nafsu. Nah, orang seperti itu, ya, jangan nyalain Allah sempurna. Allah sudah menyempurnakan manusia, ya. Tadi laqad khalaqna, tadi teh eta lah. Udah disempurnakan ku Allah, diciptakan sempurna. Telinga ada daunnya, ada dengarannya, ya. Terus mata bolotot melihat. Tuh, hidung, ada angin, ada hawa, bisa menghirup, ya, ngame, ini bau terasi, ini bau asin, ini bau minyak mayit, minyak macam-macam. Karena Allah sudah menciptakan seperti itu, ya. Semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah barang yang berharga, mutiara yang sangat berharga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Yang ngomong ceramah di bulak-balik. Jadi ada 4 mutiara yang sangat amat berharga di diri anak cucu Adam ataupun di diri kita, ya. Ada 4 perkara nih, sehingga 4 mutiara ini hati-hati bisa dihanguskan ataupun bisa dihilangkan oleh 4 perkara.